Tanpa tanding, tanpa keringat, tapi langsung naik peringkat. Kabar gembira. Ini langsung menghebohkan publik tanah air. Ranking FIFA Timnas Indonesia tiba-tiba melonjak jelang duel sengit lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada fakta mengejutkan di baliknya yang tak banyak diketahui. Apa yang sebenarnya terjadi hingga Garuda bisa mendapat hadiah tak terduga. Ini dari FIFA. Efek domino luar negeri atau manuver diam-diam PSSI? Saksikan selengkapnya sebelum kamu kehabisan informasi panas ini. Mendadak dilarang, PSSI resmi keluarkan instruksi tegas untuk para supporter. Jangan dekati hotel tempat menginap Timnas Indonesia. Ada apa di balik aturan mengejutkan ini jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026? Lawan Cina dan Jepang, Jay Idzes DKK. Dilaporkan ketakutan usai muncul kabar ancaman serius, virus lama kembali. Jadi teror, simak penjelasan lengkapnya dan tanggapan resmi dari pihak Timnas. Jangan lewatkan detik-detik ketegangan jelang kick-off yang bikin supporter heboh. Target gila dari PSSI, Timnas Indonesia diwajibkan sapu bersih dua raksasa Asia, sekaligus Cina dan Jepang. Harus tumbang di tangan skuad Garuda, Patrick Kluivert. Bicara tegas, Erick Thohir pasang taruhan. Nama bangsa, apa yang sebenarnya jadi strategi besar di balik target ambisius ini? Mampukah Jay Idzes, Marcelino, dan Shane Patinama wujudkan mimpi besar Indonesia ke Piala Dunia 2026? Simak rencana lengkapnya dan suasana panas jelang duel di GBK. Jangan sampai ketinggalan fakta mengejutkan yang baru terungkap. Dingin, tapi menyengat. Patrick Kluivert kirim pesan tegas yang bikin Cina tak bisa tidur. Nyenyak jelang duel sengit di GBK. Hati-hati lawan Timnas Indonesia. Ada maksud tersembunyi di balik ucapan sang legenda Belanda. Skuad Garuda siap tampil menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya sudah dipersiapkan di balik layar? Supporter diminta siaga, atmosfer panas diprediksi meledak di Jakarta. Simak berita ini sampai habis, yang pastinya sangat seru sekali. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Tanpa tanding, tanpa keringat, tapi langsung naik peringkat. Kabar gembira. Ini langsung menghebohkan publik tanah air. Ranking FIFA Timnas Indonesia tiba-tiba melonjak jelang duel sengit lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada fakta mengejutkan di baliknya yang tak banyak diketahui. Apa yang sebenarnya terjadi hingga Garuda bisa mendapat hadiah tak terduga. Ini dari FIFA. Efek domino luar negeri atau manuver diam-diam PSSI? Saksikan selengkapnya sebelum kamu kehabisan informasi panas ini. Kabar baik menyelimuti para pencinta sepak bola tanah air karena ranking FIFA Timnas Indonesia mendadak naik jelang melawan Cina. Kok bisa? Sebagaimana diketahui, skuad Garuda dijadwalkan segera menjamu Cina pada matchday ke-9 grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel krusial antara Timnas Indonesia versus Cina bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi partai penting bagi skuad Garuda karena bakal memengaruhi nasib Jay Idzes CS dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin, masih memiliki peluang lolos langsung atau via putaran keempat. Namun sayangnya, Timnas Indonesia harus kehilangan Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Ragnar Oratmangoen yang dicoret karena berbagai alasan. Sementara itu, pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, memanggil 27 pemain. Salah satunya yakni top skor sementara liga lokal Wang Yudong. Menariknya, sebelum keluar keringat melawan Cina, Timnas Indonesia justru mengalami kenaikan di ranking FIFA versi laman Football Ranking.
ranking FIFA Timnas Indonesia naik satu peringkat dari 123 menjadi 122 dunia. Sebelumnya, sesuai update resmi FIFA per 3 April 2025, Garuda di peringkat 123 dengan 1142,92 poin. Lantas, apa penyebab ranking FIFA skuad Garuda naik? Karena Niger kalah dari Oman 1-4 dalam laga persahabatan di Sultan Qaboos Sports Complex pada 20 Mei 2025. Kekalahan itu membuat Niger poinnya berkurang minus 1,67 sehingga menyebabkan ranking mereka turun ke posisi 123 dengan total 687, 1,14157 angka. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia memiliki momentum emas untuk kembali melonjak jika meraih kemenangan melawan Cina. Kemenangan atas Cina akan memberikan tambahan 15,1 poin bagi Timnas Indonesia, sehingga totalnya menjadi 1157,93 poin. Dengan jumlah tersebut, Timnas Indonesia diperkirakan naik 6 tingkat ke peringkat 117 dunia. 5 hari setelah melawan China, Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football Stadium, Osaka pada 10 Juni 2025 mendatang. Itu bagaimana guys dengan kabar gembira dari peringkat FIFA Timnas Indonesia ini? Apakah kalian senang mendengarnya? Kira-kira bisa tembus sampai peringkat keberapa ya, bila Timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina dan Jepang nanti? Buat kalian yang tahu, coba tulis jawaban kalian pada komentar di bawah ini ya. Mendadak dilarang, PSSI resmi keluarkan instruksi tegas untuk para supporter. Jangan dekati hotel tempat menginap Timnas Indonesia. Ada apa di balik aturan mengejutkan ini jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026? Lawan Cina dan Jepang, JIJS DKK. Dilaporkan ketakutan usai muncul kabar ancaman serius, virus lama kembali. Jadi teror, simak penjelasan lengkapnya dan tanggapan resmi dari pihak Timnas. Jangan lewatkan detik-detik ketegangan jelang kick-off yang bikin supporter heboh. Kasus COVID-19 kembali menghantui jelang laga Timnas Indonesia versus China. Sebagai informasi, kasus penyebaran COVID-19 dikabarkan mengalami peningkatan di negara-negara Asia Tenggara. Dikutip dari Kompas.com, Thailand melaporkan lebih dari 16.600 kasus baru dan 6 kematian dalam periode 4-10 Mei. Singapura mengalami lonjakan kasus menjadi 14.200 selama 27 April sampai 3 Mei, naik dari 11.100 kasus pada pekan sebelumnya. Tercatat ada 133 pasien yang dirawat di rumah sakit. Sejak awal tahun ini hingga 10 Mei, Malaysia mencatat total 11.727 kasus COVID-19. Angka tertinggi tercatat pada awal tahun, kemudian menurun dan stabil dalam beberapa minggu terakhir. Sementara itu, kejadian ini tak luput dari perhatian Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Sumarji menegaskan pihaknya akan menjaga dan memastikan kesehatan para pemain Timnas Indonesia. Salah satu caranya yakni membatasi kontak fisik pemain dengan supporter. Oleh sebab itu, Sumarji menghimbau kepada supporter untuk tak mendatangi tempat menginap tim asuhan Patrick Kluivert. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan. Negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Saya dapat informasi ada negara tetangga juga situasi COVID-19 juga agak menaik. Agak cukup mengkhawatirkan. Makanya kami di Fairmont ini betul-betul kami jaga betul keamanan, keselamatan, terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat. Kami tidak menginginkan ada sesuatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi, kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan sehingga dukunglah, tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont sini untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Sumarji berharap dukungan dari supporter bisa disalurkan langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia nantinya akan menjamu Cina.
Ini merupakan laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cukup didukung dengan doa. Ketika nanti tanggal 5 silakan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin euforianya berlebihan. Pada nunggui sampai pagi-pagi di hotel ini tentu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain, ucap Sumarji. Target gila dari PSSI, Timnas Indonesia diwajibkan sapu bersih dua raksasa Asia, sekaligus Cina dan Jepang, harus tumbang di tangan skuad Garuda, Patrick Kluivert. Bicara tegas, Erick Thohir pasang taruhan. Nama bangsa, apa yang sebenarnya jadi strategi besar di balik target ambisius ini? Mampukah Jay Itzes, Marcelino, dan Shane Patinama wujudkan mimpi besar Indonesia ke Piala Dunia 2026? Simak rencana lengkapnya dan suasana panas jelang duel di GBK. Jangan sampai ketinggalan fakta mengejutkan yang baru terungkap. Timnas Indonesia akan melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025. Ini merupakan laga terakhir Timnas Indonesia di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tim asuhan Patrick Kluivert kemudian harus bertamu ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Terkait target, Sumarji, selaku manajer Timnas Indonesia, menegaskan bahwa Rafael Stručik, DKK, wajib menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Harus 3 poin, harus poin penuh. Makanya doakan 3 poin, tegas Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji memberikan kabar baik terkait kondisi para pemain Timnas Indonesia. Sumarji mengabarkan bahwa semua pemain dalam keadaan sehat. Seluruh pemain juga sudah siap tampil melawan Cina. Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi fit, cukup baik, dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali, TC juga cukup keras latihannya, dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang. Menandakan bahwa teman-teman, para pemain, semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti, ucap Sumarji. Sementara itu, Timnas Indonesia kini diperkuat 30 pemain. Namun ada 2 nama yang dipastikan absen melawan Cina. Mereka adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Keduanya harus absen melawan Cina akibat hukuman akumulasi kartu. Dingin, tapi menyengat, Patrick Kluivert kirim pesan tegas yang bikin Cina tak bisa tidur. Nyenyak jelang duel sengit di GBK. Hati-hati lawan Timnas Indonesia. Ada maksud tersembunyi di balik ucapan sang legenda Belanda, skuad Garuda siap tampil menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya sudah dipersiapkan di balik layar, supporter diminta siaga, atmosfer panas diprediksi meledak di Jakarta. Simak berita ini sampai habis, yang pastinya sangat seru sekali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengirim pesan tegas ke Cina sebelum berduel di matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB. Timnas Indonesia sangat ingin membalas kekalahan pada pertemuan menghadapi Cina. Skuad Garuda kalah 1-2 di Qingdao pada Oktober 2024. 2 gol kemenangan Cina dicetak oleh Zhang Yuning dan Baihelamu Abdul Weli. Pada pertemuan kedua di Jakarta, Timnas Indonesia tidak ingin kalah lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, buka suara soal kekuatan tim asuhan Branko Ivankovic. Juru taktik asal Belanda tersebut mengungkapkan rasa percaya diri sebelum melawan Cina. Pertemuan kedua di kandang merah putih disebut-sebut bakal menghadirkan atmosfer berbeda. Sekarang ini pertandingan baru di kandang.
ujar Patrick Kluivert pada Minggu, 1 Juni 2025 di Bali. Kami punya kepercayaan diri. Kami sudah menyusun tim dengan sangat baik. Kami mempelajari mereka dengan sangat baik. Jadi saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang sangat baik melawan China, lanjutnya. Jay Idzes akhirnya buka suara, bek timnas Indonesia yang merumput di Liga Italia. Ini buka-bukaan soal rahasia kekuatan utama skuad Garuda jelang duel krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataannya bikin merinding dan banjir dukungan. Netizen, apa yang jadi senjata rahasia timnas? Mental, taktik, atau sosok pemimpin di ruang ganti? Jangan lewatkan pengakuan eksklusifnya, saksikan selengkapnya. Sekarang sebelum kamu ketinggalan, fakta mengejutkan ini. Jay Idzes menilai bahwa kedekatan pemain timnas Indonesia menjadi aspek paling penting. Jay akan memimpin timnas Indonesia bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga penting yang sudah menunggu mereka adalah melawan China dan Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang. Skuad Garuda tentu akan datang dengan kekuatan terbaik agar bisa mendapatkan poin penuh di laga tersebut. Jay Idzes menjelaskan bahwa banyak yang menilai bahwa kekuatan timnas ada dari pemain yang datang dari tim-tim Eropa. Menurutnya, hal tersebut buka keunggulan karena mereka datang dengan membawa semangat yang sama di dalam tim. Perkembangan skuad Garuda sejauh ini bukan karena individu, tetapi karena mereka ingin bersatu demi terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Saya pikir kekuatan kita bukan karena kami memiliki banyak pemain berkualitas di tim ini. Tetapi saya tidak menganggap ini kekuatan kami, kata Jay Idzes, dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pemain asal Venezia FC ini melanjutkan bahwa kekuatan utama mereka adalah ikatan batin yang kuat. Mereka terus meningkatkan chemistry di sesi latihan agar bisa semakin kompak. Menurutnya ini tidak tumbuh dengan instan karena butuh waktu agar pemain bisa saling percaya. Semua dilakukan demi misi utama membawa nama Indonesia meraih prestasi di ajang internasional. Kekuatan kami terbesar kami adalah bahwa kami adalah satu tim yang benar-benar saling terikat. Anda bisa lihat di pemusatan latihan, semua orang bercanda satu sama lain. Semua berjuang untuk satu sama lain bila diperlukan, ujarnya. Jay optimis bahwa kedekatan antar pemain akan sangat berpengaruh di lapangan. Pemain menjadi lebih paham terkait apa yang akan mereka lakukan selama di lapangan. Tentunya, hal tersebut cukup positif karena perjalanan mereka menuju Piala Dunia tidak mudah. Butuh kerja keras dari semua aspek agar bisa mendapatkan hasil terbaik di setiap pertandingan. Saya pikir kami punya koneksi yang baik di dalam grup. Ini pasti akan membantu di pertandingan berikutnya, ujarnya. Menpora RI tak bisa sembunyikan keyakinan jelang laga hidup mati Timnas Indonesia kontra China di GBK. Dengan suara lantang, ia tegaskan Garuda siap membungkam raksasa Asia di hadapan puluhan ribu supporter. Ada alasan khusus di balik optimisme Menpora yang langsung jadi sorotan media. Apa yang dilihatnya dari performa skuad Patrick Kluivert? Tonton berita lengkapnya sekarang dan rasakan aura kemenangan yang sudah mulai tercium di Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, meyakini Timnas Indonesia mampu menaklukkan China pada laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pasalnya, kini skuad Garuda dihuni pemain-pemain berkualitas. Tim Merah Putih juga sudah menjalani pemusatan latihan di Bali. Tak hanya itu, faktor tuan rumah juga bakal membuat skuad Garuda mendapatkan motivasi tambahan dari puluhan ribu supporter yang siap mendukung secara langsung di stadion. Saya optimistis bakal menang. Hasil itu yang terbaik
Karena sudah kita lakukan segala upaya, kata Menpora Dito usai menghadiri HUT ke-77 IPSI di Padepokan Pencaksilat, TMII, Jakarta, Sabtu, 31 Mei 2025, dikutip dari tribunnews.com. Semoga ini tinggal garis tangan dan doa. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Semua usaha sudah kita lakukan, harapnya. Di sisi lain, Dito juga mengajak kepada para supporter untuk bertindak dewasa saat menghadapi Cina nanti. Menpora tak ingin kejadian di laga Bahrain terulang. Seperti yang diketahui, FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI atas tindakan supporter Timnas Indonesia. Supporter Timnas Indonesia terbukti melakukan tindakan xenofobia kepada Bahrain. Atas insiden tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman pengurangan 15% dari kapasitas maksimal Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain itu, FIFA juga menjatuhkan denda hampir 400 juta rupiah untuk PSSI. FIFA juga meminta PSSI bisa mengedukasi supporter. Para supporter yang duduk di kuota khusus di tribun harus membentangkan spanduk kampanye anti-diskriminasi. Pihaknya yakin masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Pastinya Indonesia sudah terbiasa menjadi tuan rumah dari kejuaraan maupun ajang kelas dunia, ucap Menpora Dito. Saya yakin masyarakat Indonesia bisa menyambut timnas Cina. Suporternya mendukung dengan santun dan ramah seperti budaya asli kita, pungkasnya. Timnas Indonesia butuh 3 poin untuk laga melawan Cina. Raihan 3 poin bakal memperpanjang napas skuad Garuda menuju putaran final Piala Dunia. Sampai saat ini, Jay Idzes dan kawan-kawan masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui jalur 2 besar di putaran ketiga. Peluang paling realistis jelas lolos melalui putaran keempat. Caranya timnas Indonesia harus finish sebagai peringkat ketiga atau keempat di grup C. Sandy Walsh kecewa tidak bisa merapat ke timnas Indonesia. Sandy masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan (TC) dalam persiapan jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sang pemain sejak TC dimulai pada 26 Mei lalu belum berada di Bali. Pasalnya, dia harus menjalani pemulihan cedera bersama klubnya Yokohama F. Marinos. Tentunya, ini jadi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi sosok yang selalu bersemangat saat suasana Jakarta hari ini terasa berbeda. Ribuan supporter berkaus merah putih kemungkinan akan memadati area kedatangan Bandara Soekarno-Hatta sejak siang, lengkap dengan bendera, spanduk dukungan, hingga chant-chant yang bergema lantang. Bukan tanpa alasan hari ini, Timnas Indonesia resmi kembali ke ibu kota setelah menjalani pemusatan latihan intensif, training center, di Bali, dalam rangka persiapan menghadapi 2 lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina dan Jepang. Semoga saja kedatangan skuad Garuda disambut meriah, seperti layaknya kepulangan pahlawan dari medan perang. Antusiasme supporter luar biasa, apalagi mengingat pentingnya 2 laga ke depan, yang akan sangat menentukan posisi Indonesia di grup C ronde ketiga. Dari pemain muda hingga senior, semua mendapat sambutan hangat, agar mental para pemain semakin meningkat. Namun, satu sosok langsung menyedot perhatian, Kevin Dix, sang pahlawan yang baru saja meraih gelar bersama klubnya FC Copenhagen di Liga Denmark. Ya, bek tangguh yang selama ini membela FC Copenhagen itu akhirnya resmi bergabung dengan skuad Garuda dan telah mendarat di Jakarta bersama rekan-rekannya. Kedatangan Kevin Dix bisa dibilang sebagai kejutan besar, bahkan cukup untuk membuat lawan-lawan Indonesia mulai berhitung ulang, terutama Cina. Wah, Kevin Dix sudah gabung ya. Ini jadi sinyal serius bahwa Indonesia benar-benar siap tempur. Begitu kira-kira kata salah satu supporter yang rela datang hanya untuk menyambut para pemain. Kevin Dix sendiri tampak santai namun fokus. Meski baru bergabung, dia terlihat langsung menyatu dengan atmosfer tim.
Banyak pengamat menyebut bahwa kehadiran Dix akan memperkuat lini pertahanan Indonesia secara signifikan. Kombinasi kekuatan fisik, pengalaman bermain di Eropa, dan kemampuan bermain di beberapa posisi akan menjadi senjata rahasia Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu memang tak main-main dalam mempersiapkan tim. Setelah sukses menggelar TC di Bali dengan suasana tertutup, kini semua fokus tertuju ke dua laga krusial. Melawan Cina pada 5 Juni dan menghadapi Jepang 10 Juni. Menariknya, sejak kabar Kevin Dix bergabung mulai tersebar luas, reaksi dari media dan fans Cina pun mulai terdengar. Beberapa analis sepak bola Tiongkok bahkan menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi batu sandungan nyata di grup ini. Salah satu outlet berita olahraga di Cina bahkan menuliskan, dengan Kevin Dix bergabung dan semangat penuh dari para supporter, laga melawan Indonesia akan menjadi ujian paling berat bagi kami di fase awal ini. Tak hanya itu, suasana latihan timnas Indonesia juga disebut makin kompetitif. Semua pemain tampak dalam kondisi prima dan chemistry antar pemain juga terus dibangun, baik di dalam maupun luar lapangan. PSSI pun menyambut kedatangan skuad dengan antusias. Beberapa petinggi federasi terlihat hadir di bandara, menunjukkan bahwa tim ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Sementara itu, para supporter sudah bersiap menyambut laga kandang dengan berbagai koreografi dan aksi dukungan yang luar biasa. Tiket pertandingan melawan Cina bahkan sudah ludes habis dalam hitungan jam setelah dibuka. Kini, semua mata tertuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam beberapa hari ke depan, Jakarta akan menjadi saksi perjuangan anak-anak Garuda mengejar mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dan dengan skuad yang makin solid, pemain keturunan berkualitas, serta dukungan publik yang luar biasa, siapa yang bisa meremehkan timnas Indonesia sekarang? Satu hal yang pasti, bukan cuma lawan-lawan di grup C yang harus waspada, dunia pun mulai melirik bahwa Garuda benar-benar telah bangkit. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian sudah siap menyaksikan timnas Indonesia meraih 3 poin nanti melawan Cina? Coba tuliskan harapan kalian di pertandingan Indonesia versus Cina nanti pada kolom komentar di bawah ini ya. Pas saat menghadapi Cina nanti. Menpora tak ingin kejadian di laga Bahrain terulang. Seperti yang diketahui, FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI atas tindakan supporter timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia terbukti melakukan tindakan xenofobia kepada Bahrain. Atas insiden tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman pengurangan 15% dari kapasitas maksimal Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain itu, FIFA juga menjatuhkan denda hampir 400 juta rupiah untuk PSSI. FIFA juga meminta PSSI bisa mengedukasi supporter. Para supporter yang duduk di kuota khusus di tribun harus membentangkan spanduk kampanye anti-diskriminasi. Pihaknya yakin masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Pastinya Indonesia sudah terbiasa menjadi tuan rumah dari kejuaraan maupun ajang kelas dunia, ucap Menpora Dito. Saya yakin masyarakat Indonesia bisa menyambut timnas Cina. Suporternya mendukung dengan santun dan ramah seperti budaya asli kita, pungkasnya. Timnas Indonesia butuh 3 poin untuk laga melawan Cina. Raihan 3 poin bakal memperpanjang napas skuad Garuda menuju putaran final Piala Dunia. Sampai saat ini, Jay Idzes dan kawan-kawan masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui jalur 2 besar di putaran ketiga. Peluang paling realistis jelas lolos melalui putaran keempat. Caranya timnas Indonesia harus finish sebagai peringkat ketiga atau keempat di grup C. Sandy Walsh kecewa tidak bisa merapat ke timnas Indonesia. Sandy masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan (TC) dalam persiapan jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sang pemain sejak TC dimulai pada 26 Mei lalu belum berada di Bali. Pasalnya, dia harus menjalani pemulihan cedera bersama klubnya Yokohama F. Marinos. Tentunya,
Ini jadi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi sosok yang selalu bersemangat saat suasana Jakarta hari ini terasa berbeda. Ribuan supporter berkaus merah putih kemungkinan akan memadati area kedatangan Bandara Soekarno-Hatta sejak siang, lengkap dengan bendera, spanduk dukungan, hingga chant-chant yang bergema lantang. Bukan tanpa alasan hari ini, Timnas Indonesia resmi kembali ke ibu kota setelah menjalani pemusatan latihan intensif, training center, di Bali, dalam rangka persiapan menghadapi dua lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina dan Jepang. Semoga saja kedatangan skuad Garuda disambut meriah, seperti layaknya kepulangan pahlawan dari medan perang. Antusiasme supporter luar biasa, apalagi mengingat pentingnya dua laga ke depan yang akan sangat menentukan posisi Indonesia di grup C ronde ketiga. Dari pemain muda hingga senior, semua mendapat sambutan hangat, agar mental para pemain semakin meningkat. Namun, satu sosok langsung menyedot perhatian, Kevin Dick.